Setelah berhasil membuktikan dokumen backdate tanpa saksi dan tanpa pengakuan, banyak orang mulai bertanya kepada Hakan, bagaimana Anda tahu dia berbohong? Padahal pertanyaan itu sebenarnya keliru. Karena Hakan tidak pernah tahu seseorang berbohong. Setidaknya tidak di awal. Ia hanya tahu kemana harus melihat, dan pelajaran itu kembali berguna beberapa bulan kemudian. Kali ini masalahnya stok gudang yang hilang. Saat audit dilakukan, jumlah barang fisik ternyata tidak cocok dengan jumlah barang di sistem. Selisihnya cukup besar. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Namun, berbeda dengan supervisor pada kasus backdate yang terlihat agak berhati-hati. Kepala gudang dalam kasus ini justru sangat percaya diri. Terlalu percaya diri, ia menyambut auditor dengan santai, menjelaskan proses kerja dengan lancar. Bahkan beberapa auditor mulai berpikir bahwa selisih stok itu mungkin hanya kesalahan administrasi biasa. Dan jujur saja, kalau Anda ada di ruangan itu, kemungkinan besar Anda juga akan berpikir demikian. Karena tidak ada tanda-tanda yang biasanya diasosiasikan dengan kebohongan seperti tangan gemetar, suara bergetar, keringat dingin, dan kontak mata yang dihindari. Justru itulah yang menarik perhatian Hakan. Karena setelah kasus backdate, ia belajar satu hal penting. Banyak orang gagal mendeteksi kebohongan karena mereka mencari tanda kejujuran. Mereka melihat orang yang tenang, lalu menganggapnya jujur. Melihat orang yang percaya diri, lalu menganggapnya tidak bersalah. Padahal, kedua hal itu tidak membuktikan apapun. Maka Hakan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Menurut Anda, kenapa stok fisik dan stok sistem bisa berbeda? Pertanyaan itu terdengar biasa. Tetapi reaksi yang muncul tidak biasa. Belum sampai 5 detik. Kepala gudang langsung menjawab. Jadi, sekarang saya yang dituduh? Hakan tidak menjawab. Ia hanya mencatat sesuatu di pikirannya. Karena sebenarnya, ia tidak menuduh siapapun. Ia hanya bertanya tentang stok. Namun entah mengapa, kepala gudang langsung membela dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Hakan mencoba lagi. Siapa yang terakhir memeriksa keberadaan barang-barang tersebut? Kali ini, kepala gudang tidak menjawab. Ia mulai menjelaskan betapa sibuknya operasional gudang, betapa sulitnya mengelola ribuan item, betapa seringnya auditor tidak memahami kondisi lapangan. Lagi-lagi, tidak ada jawaban. Tapi anehnya, Hakan mulai memiliki arah, bukan bukti, hanya arah. Karena ia melihat dua hal muncul bersamaan, menyerang balik, mengalihkan pertanyaan. Malam itu, Hakan memeriksa data perpindahan barang, dan ia menemukan sesuatu yang mengingatkannya pada kasus backdate, sebuah transaksi yang terlihat normal, terlalu normal. Barang-barang yang hilang ternyata tercatat dipindahkan ke lokasi lain beberapa hari sebelum audit. Semua dokumennya lengkap, semua persetujuannya ada, persis seperti dokumen backdate yang dulu tampak sempurna. Tetapi ketika Hakan mengikuti jejaknya lebih jauh, ia menemukan masalah besar. Barang itu tercatat keluar, namun tidak pernah tercatat diterima. Ada perpindahan di sistem, tetapi tidak ada perpindahan di dunia nyata. Transfer tersebut ternyata fiktif, dibuat hanya untuk membuat stok terlihat aman saat audit berlangsung. Saat itulah kepala gudang akhirnya tidak bisa lagi menjelaskan data yang ada, dan banyak orang menganggap kemampuan Hakan menemukan hal itu sebagai intuisi. Padahal bukan, ada metode di baliknya. Metode yang selalu ia gunakan sejak kasus backdate. Jangan mencari tanda kejujuran, cari tanda kebohongan. Perhatikan 5 detik pertama setelah pertanyaan diajukan. Dan jangan pernah percaya pada satu indikator saja. Cari cluster. Karena satu tanda bisa berarti apa saja. Tetapi ketika 2 atau 3 tanda muncul bersamaan, seringkali mereka sedang menceritakan sebuah rahasia yang tidak ingin diungkapkan seseorang. Dan dalam kasus ini, rahasia itu membawa Hakan ketemuan yang lebih mengejutkan. Karena barang yang hilang tersebut ternyata tidak benar-benar hilang. Jejaknya mengarah ke satu vendor tertentu. Vendor yang namanya mulai muncul terlalu sering. Dan Hakan mulai curiga. Mungkin selama ini, ia tidak sedang menghadapi satu orang pelaku. Hakan sedang menghadapi sebuah permainan yang jauh lebih besar.